Krishnananda Prabhu, ada yang ini ditanyakan? Jadi yang pertama mungkin kita berjapa atau chanting Mahamantra itu harus menggunakan japa, atau pada saat kita tidak menggunakan japa, apakah sama? So here's a question: when we chant the holy name, is there any difference when we use japa or and without using japa? The devotee, those who are the initiated, they must do japa. Jadi para penyembah yang sudah menerima diksa harus mengucapkan nama suci dengan japa. Because by japa you make yourself purified. Karena dengan berjapa itu membuat diri kita tersucikan. And he will be able to go to Krishna's lotus feet. Sehingga ya akan memungkinkan Prabu untuk pergi ke tempat Sri Krishna. The whole process is given because we should develop love for Krishna. Ya, jadi semua proses itu diberikan adalah untuk supaya kita semua dapat mengembangkan cinta kasih kepada Krishna. Therefore the name is given and we are asked to chant the name. Karena itu kita diberikan nama, kita disuruh untuk mengucapkan nama suci with pure heart. Ya, dengan hati yang suci. Then we will get the result. Result is love. Ya, kalau kita melakukan itu sesuai dengan petunjuk, pasti kita akan mendapatkan hasil. Hasilnya itu berupa cinta kasih kepada Krishna. That is chanting. By our own chanting we will get the love of Krishna. Ya, dengan japa yang kita lakukan itu, kita mendapatkan cinta kasih Krishna. But without japa beat, we are chanting sometimes Hare Krishna Mahamantra. That is also giving some benefit. Ya, but kalau kita mengucapkan Mahamantra, mungkin di jalan ataupun ya dalam keadaan-keadaan tertentu tidak menggunakan japa, itu juga ada keuntungannya. It's not able to purify ourselves. Tapi tidak mampu untuk menyucikan diri kita. Unless we will be purified, how we can go to Krishna? Ya, sampai kita tersucikan, bagaimana kita bisa pergi kepada Krishna? One can chant the holy name and die. He will get mukti. Ya, orang ya mengucapkan nama suci dan kemudian meninggal, dia bisa mendapatkan mukti, artinya pembebasan. Even someone listening Krishna Nam dying also will get mukti. Bahkan kalau orang meninggal dengan mendengarkan nama suci, itu juga mengantarkan dia pada pembebasan. But we don't need mukti. Tapi kita tidak hanya sekedar mencari mukti. We need how to serve Krishna life after life. Yang kita butuhkan adalah bagaimana kita bisa melayani Krishna penjelmaan demi penjelmaan. And with love. Dan dengan cinta kasih. So that is our goal. Dan itulah yang menjadi tujuan kita. We should get that goal by chanting the holy name. Kita hendaknya bisa mencapai tujuan itu dengan mengucapkan nama suci. So therefore, Guru gives the name and Guru say that go get Krishna. Karena itulah Guru memberikan kita nama suci, ya, dan lakukan itu dan dapatkan Krishna. So one will get Krishna, then his human life will be successful. Kalau seseorang bisa mencapai Krishna, mendapatkan Krishna, maka kehidupannya sebagai manusia mencapai sukses. So that is our goal. That is our. We will have to do this. Ya, itulah tujuan kita dan kita harus melakukan hal itu. Understand? Bisa mengerti? Ya. Bisa. Hare Krishna Guru Madhawa Pandit bersyukur dengan Guru Maharaj, tapi ingin bertanya apa alasan pemberian nama Madhawa, apa strong pointnya yang bisa disikapi, apa ada saran-saran dari Guru Maharaj? Yeah. So he thankful that Guru Maharaj give him mercy, and he want to know what is the reason
Guru Maharaj give name Madhava Pandit, and what is the meaning of Madhava Pandit, and what is the and according to the meaning, what should to be done in according to that name. Madhava Pandit, he was close associate of Chaitanya Mahaprabhu. Madhava Pandit adalah seorang penyembah yang sangat dekat dengan Sri Chaitanya Mahaprabhu. So you should serve Madhava Pandit as his das. Dan Prabhu bernama Madhava Pandit Das, artinya Prabhu hendaknya melayani Madhava Pandit sebagai pelayan beliau. And get Mahaprabhu's mercy. Dan berusahalah supaya mendapatkan karunia dari Sri Gauranga Mahaprabhu, Sri Chaitanya Mahaprabhu. So more detail is in Chaitanya Charitamrita. Ya, lebih detail lagi ya ada dalam Chaitanya Charitamrita. Ya. Ada pertanyaan lain lagi? Saya juga mau menanyakan makna dari pemberian nama kepada saya, yaitu Padma Dewi Dasi. Apa maknanya dan untuk selanjutnya gimana agar saya lebih bisa mengembangkan bakti? Yeah. She would like to know what is the meaning of Padmawati and Padmavati, no Padmavati. Only Padma Devi. Yeah, Padma Devi, and she want to know what is the meaning and how she have to do service or in accordance to that name. Padma Devi is one of the Krishna Prayasi. Ya, Padma Dewi adalah salah satu dari Krishna Prayasi, artinya yang sangat disayangi, yang sangat dicintai oleh Krishna. So one of the gopis. Yaitu salah satu dari para gopi. So he should always try to serve Krishna, thinking that you are the maid servant of Padma Devi and you are serving Krishna. Ya, jadi under her guidance. Berusaha untuk selalu melayani Sri Krishna, ya, dan menjadi pelayan dari Padma Dewi yang sesungguhnya, yaitu gopi yang sangat disayangi oleh Sri Krishna, dan melakukan pelayanan atas tuntunan dari Padma Dewi yang sesungguhnya. Karena Mataji namanya Padma Dewi Dasi, artinya pelayan daripada Padma Dewi. Yes. Di dalam Swetara Upanishad dijelaskan bahwa kualitas bakti apapun yang dimiliki kepada guru itu sama seperti dengan kualitas bakti kepada kita. Jadi kualitas bakti yang bagaimana seharusnya, sedangkan misalkan guru itu tidak selalu dengan kita. Yeah, she would like to know that in that first Yasadeva Parabhakti, that the same quality of bhakti we have to Krishna should have the same quality also to Guru. So how we can understand that? Because Guru is also not always present with us. Your love for Guru will always give you association. Ya, cinta kasih, ya, keyakinan Prabu ya kepada guru itu akan memberikan selalu pergaulan. Artinya, kalau kita mencintai guru sejauh apapun, dimanapun guru kita merasakan dekat, gitu maksudnya. Ya. There is no love for Guru, then Guru will come and give initiation. Guru will go, then you have no connection with Guru. Ya, jadi kalau guru datang memberikan inisiasi, kemudian guru pergi, kita sudah merasa tidak ada hubungan apa lagi, itu artinya tidak ada cinta kasih kepada guru. If you have love for Guru, Guru is with you and you are always with Guru. Ya, tapi kalau Prabu mengembangkan cinta kasih, keyakinan ya yang kokoh kepada guru, dimanapun guru ada, ya sejauh apapun jaraknya, kita selalu bersama guru, karena pikiran kita, hati kita selalu bersama guru. When someone accepts Guru Pada Padma, he should develop faith and love for Guru.
Ya, ketika seorang menerima perlindungan guru pada Padma, kaki Padma guru kerohanian, dia hendaknya mengembangkan keyakinan dan cinta kasih kepada guru, hormat kepada guru. If he has no faith, he cannot develop love for guru. Kalau tidak ada keyakinan, Prabu tidak akan bisa mencintai guru. When he has faith and he has love for guru, then he can get guru's association every moment. Ya, kalau kita mengembangkan keyakinan yang kuat dan mencintai guru kita, kita setiap saat mendapatkan pergaulan guru kita. His guru's union and association and separation, always they are eternal. This is eternal. Ya, perpisahan dan pertemuan dengan guru itu kekal adanya. Ya. Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur said, a disciple, if he is always feeling the separation from guru, then he will be very strong in bhakti path. Ya, Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur menjelaskan, kalau seorang murid mengembangkan kerinduan selalu kepada guru, dia akan bisa berdiri kokoh, berjalan kokoh dalam bakti itu, dalam jalan bakti. Guru is going out of your vision, but guru is not going away. Ya, walaupun guru mungkin tidak ada dalam pandangan kita seperti sekarang ini, bukan berarti guru itu sudah pergi kalau tidak bisa kita lihat itu. Sun is going out of our vision, but sun is totally not going. Ya, tetapi sebagai contohnya, sekarang malam ini bisa melihat matahari. Here morning. Apakah artinya matahari tidak ada? In America there is night. Apa artinya matahari tidak ada? Ya, artinya walaupun guru mungkin tidak bisa kita lihat karena tidak ada di hadapan kita, tapi guru itu bukan tidak ada gitu. Ya, beliau selalu hadir. Ya, seperti beliau memberikan contoh, sekarang di sini malam, tapi di Amerika siang gitu. Matahari ada di sana gitu. So guru is always present, like Krishna is always present. Ya, jadi guru selalu hadir, seperti halnya Krishna juga selalu hadir, selalu ada. Only thing is that we should develop guru bhakti so that we can have his presence always with us. Karena itu yang terpenting bagaimana kita mengembangkan guru bhakti, keyakinan, cinta kasih, pengabdian kepada guru, sehingga kita merasakan selalu kehadiran guru kita, sekaligus juga kita merasakan kerinduan kita kepada guru. If someone will think that guru has gone, tapi kalau seseorang berpikir, oh guru saya sekarang udah pergi, then he can do whatever he likes. Dan kemudian dia berpikir, oh karena guru saya sudah pergi, saya boleh melakukan apa saja. Finally he will be caught by Maya. Ya, akhirnya dia pasti akan ditangkap oleh Maya. Guru has gone from my vision. Guru pergi dari pandangan kita. But his instruction is there and his blessing is there. Tetapi perintah-perintah, ajaran-ajaran beliau sudah beliau berikan selalu ada, dan karunia beliau juga selalu hadir. And we are living with his instruction and mercy. Ya, dan kita hidup berdasarkan karunia dan perintah-perintah beliau. Then we cannot go for our own whimsical action. Ya, dan kalau kita mempunyai pengertian dan kesadaran seperti itu, kita tidak akan pernah bisa melanggar perintah-perintah guru kita, dan pasti kita akan melakukan apa saja yang telah beliau ajarkan. Bisa paham? Maharaj, very interesting. Maharaj sangat menarik sekali pelajaran kemarin, di mana Maharaj mengatakan bahwa di samping kita sharing masalah kita juga harus sharing kebahagiaan kita dengan Krishna dan Guru. Dan paling sering kita men-sharing itu adalah tentang pada saat kita memiliki masalah. Yang jadi pertanyaan itu adalah bagaimana, apa yang harus dilakukan sebagai seorang penyembah pada saat kita menghadapi masalah yang sangat berat sekali. Kadang-kadang masalahnya itu bukan masalah spiritual, tapi masalah material.
So very interesting point from the yesterday night class. Yeah, that we have to always sharing with our friend, our good brothers like that. For our pleasure and our sukha and our dukkha. So mostly we will share when we with our friend or with the devotee when we got problem or when we got distressed like that. Yeah. So and mostly the problem we get, sometimes big problem, is not in spiritual life but in material life. So how we can we share for that, or we have only should share when we are in happiness? Material life always problem is there. Ya, dalam kehidupan material pasti akan selalu ada masalah. Spiritual life, so to say, no problem. Ya, kehidupan spiritual semestinya tidak ada masalah. Spiritual life problem is that we are not thinking Krishna and Guru, therefore problem. Ya, dalam kehidupan spiritual, jika kita tidak berpikir tentang Krishna, tentang Guru, pasti kita akan menghadapi masalah. When we will come to senior devotee or realized devotee and associate with him, that problem will go. Tetapi kalau masalah spiritual, ketika kita bertemu dengan penyembah yang lebih senior, penyembah yang sudah menginsafi ataupun dengan guru, dengan sadhu, ketika bertemu dengan beliau, maka segala masalah spiritual kita akan pergi, akan hilang. But the material problem always new and new will come. Tetapi masalah material selalu akan datang, dan bahkan masalah-masalah baru yang akan selalu kita hadapi. We should pray to Guru and Krishna. Kita hendaknya selalu berdoa kepada Guru dan Krishna for both material and spiritual problem. Untuk pemecahan dari kedua masalah itu, baik masalah spiritual maupun masalah material. But we should not totally give our all material responsibility on Krishna and Guru and we do whatever we like. Tapi sebaliknya jangan kita menyerahkan segala masalah kita kepada Guru dan Krishna dan kemudian kita lempar tanggung jawab. Kita terus saja melakukan kegiatan yang ataupun membuat masalah-masalah di dunia ini dan kita tidak ataupun melanggar prinsip dan membuat segala kesulitan gitu. One incident I'll tell you. Ini ada sebuah kejadian yang ingin disampaikan sebagai gambaran. I came to my home, give marriage to my younger brother. Beliau kembali ke rumah beliau untuk mengatur perkawinan dari adik beliau. Because that was my responsibility because my father left body. Dan itu adalah tanggung jawab saya karena ayah saya telah meninggal. So when we are going with the groom to bride's place, ketika saya pergi ke rumah pengantin perempuan bersama dengan pengantin laki-laki, on the way heavy storm and rain came. Tapi di tengah perjalanan ada hujan lebat dan storm, badai, badai yang besar menghadang. Many big trees just falling, broken and fallen on the road. Dan banyak sekali pohon-pohon besar yang tumbang dan menutupi jalan. And it was very difficult because unless you will cut the tree, dan itu menjadikan keadaan sangat sulit sekali. Tanpa kita memotong pohon-pohon itu, tentu kita tidak bisa lewat. So this my younger brother's in-laws house was not very far. Sedangkan rumah besan ataupun saudara ipar dari adik itu tidak begitu jauh dari tempat itu. And they were also very poor Brahmana family. Mereka juga, keluarga itu juga adalah keluarga Brahmana yang sangat miskin.
So at that time, I prayed to Krishna and Gurudev. Ketika itu saya berdoa kepada Krishna dan Sela Gurudev. I just prayed to them and I said that this is not good to pray for my own material happiness or benefit. Dan ketika berdoa itu juga menyampaikan, saya menyadari bahwa sebenarnya saya tidak pantas untuk berdoa memohon sesuatu untuk keuntungan material saya sendiri ataupun masalah material saya sendiri. But I have come to do my responsibility, duty nicely. Ya, tetapi saya mempunyai tanggung jawab untuk bertanggung jawab untuk melaksanakan tugas saya dengan sebaik-baiknya. So much money is spent for this from our side, from their side, both dan sides. Banyak uang yang sudah harus dikeluarkan dari kedua pihak keluarga. Any disaster will be there. Then again, I'll have to be stuck for more days and finally Tetapi kalau get ini another date sampai for marriage, all this thing will get. sampai gagal, berarti kami harus mengulang lagi, mencari doase, menyusun muat susunan baru lagi dan sebagainya. Tentu masalahnya menjadi lebih besar dan uang yang dikeluarkan menjadi lebih besar lagi. You are the only one who can do something for this. Hanya Andalah yang dapat melakukan atas pemecahan masalah ini. Somehow many buses, many trucks were just waiting, so they truck driver, bus driver, they came out, they cut all the trees and make the road, then we could go. Dan akhirnya banyak sekali mobil-mobil, bus, truk berdatangan dan ngantre harus lewat. Karena itu semua supir bus, supir truk, kemudian kondektur semua turun dari mobil dan memotong pohon-pohon itu sehingga untuk membuka jalan sehingga semuanya bisa berjalan lancar. So the many cranes, many bars, those were remaining in the big trees, they fell, they were all dead. Dan banyak sekali burung-burung bangau yang mempunyai sarang di pohon-pohon besar itu semuanya jatuh dan mati di tempat itu. So we cannot do anything, just we proceeded. Dan kita tidak bisa melakukan apa-apa, hanya kita harus lewat begitu saja. And I was praying to Krishna. Dan saya hanya berdoa kepada Sri Krishna. And always I was thinking, this is my material desire. I am praying to Krishna for my material desire. Dan saya berpikir ini adalah keinginan material saya dan saya telah memohon sesuatu untuk keinginan material saya. And I know that I should not pray for this. Dan saya tahu saya hendaknya tidak berdoa untuk mendapatkan karunia seperti ini. But situation is like that. Tapi keadaannya seperti itu, sedemikian rupa. Unless some divine power will come or unless something Krishna will do, then everything will become, upset. Ya, jadi keadaannya sedemikian rupa, tanpa ada karunia dari dari Tuhan, dari Krishna langsung, tidak mungkin bisa melalui tempat itu dan juga keadaannya akan menjadi sangat menyedihkan. And surprisingly, we saw just before 4-5 kilometers before that younger brother Sinla's house, the road is total dry and nothing happened. Ya, dan sebelum menjelang 4 atau 5 kilometer sampai di rumah calon besan itu ataupun di rumah mertua dari adik itu, jalan itu baik-baik saja, kering semua aja dan berjalan lancar begitu. This is really surprised. There's so much storm, so much rain, so many trees fell down, but just 4-5 kilometers nothing happened. Ya, bayangkan di tempat yang tadi dilalui itu ada badai besar tuh, pohon tumbang dan sebagainya. Tapi 4-5 kilometer menjelang rumah besan itu tidak terjadi apa-apa, semuanya berjalan baik dan jalan kering begitu. Then I prayed to Gurudev and Krishna that you just said, you just protected everything nicely. Ya, dan kemudian kembali harus berdoa kepada Guru dan pada Sela Gurudev, pada Krishna
hanya berkat karunia Anda telah mengatasi semua masalah ini dengan baik. But please forgive me, Mohon maafkan hamba, because I used you for my material benefit. ya, karena hamba telah menggunakan Anda, ya, untuk keuntungan material kami. So one should not pray to Krishna always for giving some material benefit to us. Karena itulah jangan hendaknya selalu berdoa kepada Krishna untuk menyelesaikan masalah material kita ataupun memberikan keuntungan material pada kita. So for material any problem, we may get some suggestion from our devotees, but we should try to solve within ourselves. Ya, segala masalah material mungkin kadang-kadang kita mendapatkan petunjuk ataupun saran dari para penyembah, tapi hendaknya kita berusaha untuk mengatasi masalah itu, ya, dengan cara kita sendiri. Because one you will solve, then another will come. Ya, karena masalah material itu akan, ya, tumbuh dan akan tumbuh terus. Satu masalah diatasi, kemudian masalah berikutnya akan datang lagi. Material problem will never go. Ya, masalah-masalah material tidak akan pernah hilang. Oke, ada lagi? Prabu bertiga yang harus menunggu karunia dari Guru Maharaj. Ya. Saya mohon dijelaskan sekali lagi manfaat daripada ketika kita sudah mengambil diksa, baik itu diksa Harinam dan juga diksa Brahmana. Penjelasannya sekali lagi. Apa manfaatnya itu? Ya. Ya, he asked Guru Maharaj to explain one more about the benefit or the importance of taking, ya, Harinam initiation or Brahmana initiation. Krishna mantra hoite hobe. What is that? Krishna naam hoite pabe Krishner charan. Krishna mantra hoite hobe samsar mochan. So this name is more important thing. Jadi nama suci ini, ya, adalah sangat penting sekali, jauh lebih penting. By chanting the holy name, one can go back to Godhead. Karena hanya dengan mengucapkan nama suci Tuhan Sri Krishna, seorang bisa pulang kembali ke dunia rohani. But by the Gayatri mantra, one will get rid of the attachment to own samsara. Ya, tapi dengan mengucapkan Gayatri Mantra artinya orang menerima diksa Brahmana, dia bisa dilepaskan dari ikatan ataupun dari kesengsaraan material. Those who have accepted Harinam Diksha, mereka yang telah menerima Harinam Diksha, they have no rules, regulation, restriction. Mereka tidak ada aturan-aturan, batasan-batasan, ya, yang ketat untuk mengucapkannya. It is stated by Mahaprabhu, dijelaskan oleh Sri Chaitanya Mahaprabhu in Sikkastakam second dalam sloka. Siksastaka sloka kedua. Nam nam kari bahudha nija sarva sakti tatrar pita niyamitra smaran kala pita drusi tava kripa bhagavan mamapi durdaiva midrusi mihajanina. So Bhagavan has put all his Shakti, varieties, various types of Shakti into his name. Ya, Bhagavan telah menempatkan, memasukkan segala sakti, segala kekuatan, ya, yang ada pada Krishna ke dalam nama suci itu. And there is no restriction when one will chant. There is no rules, regulation. Tidak ada aturan-aturan, tidak ada batasan di mana seseorang,
ya boleh ataupun tidak boleh mengucapkan nama suci. There is no consideration of suci and muci. Tidak ada pertimbangan suci ataupun kotor dalam mengucapkan nama suci. At any moment one can chant Harinam. Ya, dalam setiap saat orang bisa mengucapkan nama suci. And by chanting that name one can develop love for Krishna. Dan dengan mengucapkan nama suci seperti itu, orang bisa mengembangkan prema ataupun cinta kasih kepada Krishna. But in order to go to worship Krishna, tetapi dalam rangka untuk kita bisa memuja Sri Krishna, we need Gayatri Mantra. Kita perlu Gayatri Mantra. We should become more pure. Kita harus menjadi lebih murni lagi, lebih suci lagi. Because doing worship means we are straight doing personal seva to Krishna. Ya, karena melaksanakan puja archana, ya, artinya pemujaan arca, artinya kita ingin melakukan pelayanan secara pribadi, secara langsung kepada Bhagawan Sri Krishna. Unless we have developed love for Krishna, we will have to follow some rules, regulation when we are going to do his personal Sebelum kita mengembangkan Krishna prema, cinta kasih rohani kepada Krishna, ya, untuk kita mendekatkan diri dalam pelayanan kepada Krishna secara pribadi, kita harus merohanikan ataupun menyucikan diri kita terlebih dahulu. In order to do that, one has to get some qualification. Ya, untuk melakukan seperti itu orang harus mendapatkan kualifikasi. That qualification is Brahma qualification. Ya, kualifikasi yang dibutuhkan untuk itu adalah kualifikasi sebagai seorang Brahmana. So he will do seva of Gopijana Vallabha. Ya, sehingga dia dapat melakukan sewa pelayanan kepada Gopi Jana Vallabha without having any material attachment. Tanpa ikatan material apapun. Therefore, the Gayatri Mantra is given. Karena itulah mereka diberikan Gayatri Mantra. The Gayatri Mantra will help him to become more strong. Ya, Gayatri Mantra ini akan membantu dia untuk menjadikan dirinya lebih kuat. In order to serve Krishna. Dalam rangka untuk bisa melayani Sri Krishna. Or worship Krishna. Ataupun memuja Sri Krishna. So therefore, Gayatri Mantra is given to the devotees, those who have already progressed in their spiritual. Karena itulah, ya, Gayatri Mantra ini diberikan kepada para penyembah yang sudah melangkah maju di dalam perjalanan spiritualnya. But the name anyone can chant. Tetapi nama suci setiap orang bisa mengucapkannya. Ya, setiap orang dapat mengucapkannya di mana saja, kapan saja gitu istilah, tidak ada aturan. Ya. Sudah paham? Iya. Karena itu harus bertekad untuk dapat Harinam Diksa, kemudian ya melakukan sadhana dengan baik sehingga suatu saat, ya, 1 tahun ataupun beberapa tahun berikutnya bisa mendapatkan Brahmana gitu. Ya. You are giving time limit 1 tahun. Maybe 10 years or 10 years one will not get qualified. Iya, kadang-kadang ada penyembah yang sudah puluhan tahun. Dia belum berkualifikasi untuk mendapatkan Brahmana. Karena dia tidak serius, tidak melakukan sadhana dengan baik. Ya. Tapi kalau Prabu serius, bisa. Dua tahun, 3 tahun bisa. Tergantung pada Prabu sekarang. Maji, ada pertanyaan? Belum. Ya. Pada contoh-contoh tu banyak saya. Bangun. Yes. It is said that
Yeah. It is somewhere in Chaitanya Charitamrita he said that please deliver me from this samsara. This samsara means this material world. Ya, di dalam satu bagian dari Chaitanya Charitamrita dijelaskan di sana ada sebuah doa, mohon ya selamatkan atau bebaskanlah kami ya hamba ini dari sangsara ataupun dari penderitaan hidup material ini. So anyone is taking Gayatri mantra, he should get rid of this samsara quickly. Ya, kalau orang diberikan Gayatri mantra, ya dengan serius dia mengucapkannya, mengikutinya, dia segera akan terbebaskan dari penderitaan materialnya. He should develop so much attachment for Krishna, so he will enter into Krishna samsara. Ya, sehingga ya kita dapat mengembangkan keterikatan pada Krishna dengan lebih baik lagi, sehingga kita segera masuk ke dalam keluarga besar Krishna ataupun Krishna Sangsara. Okay. Anything else? Sudah cukup? Ada pertanyaan lagi? Ya. Isi kita bisa melihat Prabu yang sudah punya guru, ada foto gurunya, terus kita kapan Belum punya. Ya sudah kita we forgot to train the Gurumara teacher. Huh? in Bali Vietnam? Here you don't have in the computer. Yeah, we can give to Prabhuji, transfer to the press list, and then Prabhuji can help the devotee to training. Yeah? Jadi kita sudah ada di komputer, saya ada. Nanti kita copy ke flash disk Prabhu dan Prabhu bisa bantu untuk mencetaknya. Oh iya, tadi kita keluar juga. Ini nggak sempat tadi mencetak, mengcopy ngeprint surat rekomendasinya. Bisa ada di flash disknya. Nanti setelah ngirimnya. Mungkin kalau besok masih bisa ada waktu untuk ngeprint. Ya, nanti di print. Ya. Karena itu penting Prabu harus tahu. Ya, kan biar beliau bisa bawa. Ya, untuk menghindari hal-hal yang tidak. Karena itu aturan organisasi kita. Jadi kita berusaha belajar untuk mencintai, artinya juga mengenal dengan baik. Boleh minta nama beliau dan tanggal lahir. Terus kemudian saya diberi nama Diksa Karyana Nanda. Apakah itu satu Krishna Nanda Das? Artinya apakah itu satu huruf, satu kata? Satu. Ya, Krishna Nanda one word. Jadi satu kata. Krishna Nanda nyambung itu, bukan Krishna Nanda. Krishna Nanda nyambung. He want to know your date of your birthday date. Nanti kita Our birthday is always funny birthday. ya. Nanti biasa puja beliau tahun depan tanggal 11 Januari. Maybe sometime 2013. 11, sometime 12. Ya, atau kadang-kadang mungkin bisa 11 atau tahun 12. So every time you have to check. Yeah. But sure, for next year on 2013. Ya, 11 of January. Tanggal 13 Januari. Ya, tahun depan. Terus tahun depan itu rencana biasa puja beliau di India, di Gadegiri. Ya, Gadegiri ya. Tahun 2014 di Bali. If
body is there. Yes. Bali well still there. Krishna dasar belum ada. Ayo. Mulai mau apa? Ayo. Jujur terus ngomong bahasa Inggris. Ngomong bahasa Inggris depan. Hey, you have some question? Depan apa saja? Iya, Bahasa Inggris. bahasa Inggris. Mara, thank you for your come to Batam and stay in my house. Krishna. Terus apa yang diminta? I don't know. Apa yang diminta? Say something. Please give your mercy to me. What mercy? Anything. What mercy? What mercy you need? See, listen. We are really very happy to be here, and we are happy that you are doing so much nice kirtan, nice seva, everything. Yes. Please continue it, don't discontinue. When you go for higher education, many will Distracted. many friends will come, many associates will come, and they may criticize you, they may say what you are doing is not nice, let us go for movie, let us go to play, all these things. But don't listen to them. You carry on your puja, your chanting, your kirtan, don't discontinue. Understand? Yeah. You will see all the Mahatmas, all the great souls, they don't waste their time. When they were child, they were not wasting their time with other bad association. Rather, they were always thinking about Krishna, or chanting, or doing some puja, something they were doing. So please continue, don't discontinue. Help your father. Even you go to school, you put one small picture with you. When your mind will go little bit to, you know Maya? Yes. You know Maya? Yeah. When the mind will go towards Maya, you just bring the picture and see and pray. Please, I don't want to go to Maya. Understand? Always keep one picture, Radha Krishna picture or Mahaprabhu picture. Go to that picture. You will get enough strength. In your mind, in your body, enough strength will come. So that you can be a nice devotee. Okay? Okay. Nice sannyasi. Nice guru, nice sannyasi. Preach everywhere. Go to all over the world and preach Krishna Katha. Okay? Yeah. Prepare yourself for that. Sometime read books, Krishna book or Mahaprabhu's Leela. Slowly read all these things. Then you will get more information. This is the time. How old you are now? Berapa umur? Umar. 12 years old. This November is 13. So you are already entering to teen. Teenagers. Teenage, dangerous age.
So in this teenage, you just pray to Krishna so that when he will pass the teenage, he will be a nice devotee. Yeah. Apa halangan sekarang dalam bakti coba sampaikan kepada Mother? Just TV and television. My obstacle. My obstacle is my devotional service obstacle is I can start a day with a game or something. So please give your request or something so I can't not play a game every day. Game? Yeah. What type of game? Video game? Yeah. Huh? A computer game. Yeah, that is very bad. This computer game is very, very bad. It will not give anything. You want to go or play football, it's nice. But computer game is not nice. What? Mind will go. Your mind is going towards Krishna. By computer game you will just lose this. So better you go to play some body exercise will be there. This computer TV game is not nice. Not help. How it will help? It will neither help you materially nor it will help you spiritually. Computer game will not help you materially. What material help you? Now, in Indonesia, many children are doing this. Yeah. This is government foolishness. Government wants to make you very, conversant with the computer things and spoiling the children. This really, and this computer company, internet, they are making so many things, nasty things inside. And from the childhood, the children are going that direction. So spoil. One, very easily one can be spoiled. You can understand spoiled. Yeah. But very difficult to become a good boy or good man. Okay? Don't go in that direction. Yeah. I don't do computer. I have no computer. My Gurudev was not having computer. Maybe my children will have computer. Madan Gopal he knows computer. They know, I think, computer. No? Many now coming, those who are coming, they know computer, the children. Yeah. Disciples, they know computer. Guru does not know computer. Punya film Mahabharata, Ramayana? Ya, sudah punya. Sudah ada? Ya, kalau mau nonton so many spiritual movies are there. You just see. Little Krishna juga kan bagus juga ditonton. Kita bisa melihat Krishna selalu bermain jenaka gitu. Nah, ingat dengan Krishna terus. And your time is not sitting with computer. Your time to go and run. Do some seva here. If seva is not there, go and do football play. Play football, volleyball, hockey, cricket. What is good here? Batam? Futsal. What is that? Similar like football, but in the room.
Indoor. Soccer. Indoor game. Yeah. Indoor game is not that much. Okay. Okay. How you are getting number in your mark in your exam? Percentage, how much percentage you get? 99, I think. 99%, I think. You think 99% you get mark, huh? Then don't spoil your life by the video game. 100%. Don't spoil that. Try to get 100%. Why 1% less? Get 100%. Good, eh? Very good. Prepare yourself. Maybe you will become sannyasi. I cannot bless you as sannyasi because I am not sannyasi. But still I hope you will be a sannyasi. Sannyasi Guru, eh? Be serious, Krishna. From now think, how can I become sannyasi Guru? I will preach all over the world about Krishna. I give message to everyone about Krishna. Okay? That time don't look at your father and mother. Otherwise you cannot leave your home. Difficult, eh? Very nice. Maybe father and mother will not let him go. Oh, nobody can keep you. If Krishna wants you, nobody can keep you. Understand? Just pray to Krishna. Don't have desire, pray to Krishna, it will be fulfilled. But now your time is to every day do some seva. I heard that you are doing Mangalarti and Kirtan, playing Mridanga, doing pujas. Very nice, do it. And then go for your study. Be a nice student. We should set example. The people will not say, oh, Hare Krishna children are spoiled children. Hare Krishna children are very nice children. They get also, in material examination, they get nice mark. Understand? Okay, let me see next time. Thank you. Very well, very well. Yeah. One thing I want to tell you all. Satu hal yang ingin beliau sampaikan pada semuanya. And sometimes it happens once you take initiation from a guru, then you start comparing with other gurus. Ya. Jadi ini yang ingin beliau tekankan, karena sering ini terjadi di kalangan para penyembah yang baru mulai, begitu neophyte istilahnya. Begitu kita menerima diksa dari guru, kemudian kita membandingkan guru kita dengan yang lain gitu. Because different gurus are having their different mission. Karena guru-guru yang banyak guru berbeda mempunyai misi yang berbeda, mempunyai kecenderungan yang berbeda. I cannot become like my guru then. Ya, saya tidak bisa menjadi seperti guru saya, guru kerohanian saya. And I cannot become like Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, Bhaktivedanta Prabhupada. Ya, dan saya bisa become like. I cannot. Ya, saya tidak bisa menjadi seperti Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur ataupun seperti Srila Prabhupada. I'm a aspiring disciple only.
saya hanya berkeinginan untuk menjadi murid saja. Ami sada shishya thaki. I may remain always disciple. Ya, semoga saya tetap menjadi seorang murid yang setia. This is my mood. Inilah mood ataupun perasaan saya. So you cannot see I am equal with this guru, that guru, cannot. Ya, jadi saya tidak bisa disejajarkan ataupun sejajarkan diri dengan guru ini ataupun guru itu. And we are in Brahma Madhya Parampara. Kita sudah berada di dalam Brahma Madhya Sampradaya. And we are follower of Chaitanya Mahaprabhu. Dan kita semua adalah pengikut daripada Sri Chaitanya Mahaprabhu. So we must respect our sampradaya. Karena itu kita hendaknya menghormati sampradaya kita. We should not go to other sampradaya and we should not bring their philosophy to us. Ya, kita hendaknya jangan keluar ataupun masuk sampradaya yang lain, dan juga jangan membawa filsafat mereka ke dalam ke dalam sampradaya kita ini. And don't minimize other gurus. Dan juga jangan berusaha untuk meminimalisasi ataupun merendahkan guru yang lain. The other gurus trying their way to bring the devotees to Krishna. Ya. Jadi guru-guru yang lain juga mereka berusaha untuk membawa para penyembah kepada Krishna. We should not criticize other gurus' disciples. Ya, jangan hendaknya mengkritik murid-murid guru yang lain. And we will try our best to put faith into their heart so that they can worship their guru like Bhagavan. Ya, kita hendaknya bisa menanamkan keyakinan kepada mereka sehingga mereka juga dapat memuja gurunya seperti memuja Bhagavan Sri Krishna. So, no question of enviousness. Karena itu jangan mengembangkan rasa iri hati. So envy will take away from Krishna. Ya, karena rasa iri hati ini akan menjauhkan diri kita dari Krishna. Somebody is progressing or advancing, we should not become envious. Ya, kalau ada penyembah yang lain menjadi maju, itu jangan kita iri. We should pray to Krishna so that Krishna will accept our seva. Kita hendaknya selalu berdoa kepada Krishna agar beliau berkenan untuk menerima pelayanan kita. In which situation I am doing my seva, Krishna must accept it, and Krishna must give me intelligence so that I can do more seva. Ya, dimanapun posisi kita, keadaan kita, kemampuan kita untuk melakukan pelayanan pada Krishna, berdoa agar beliau berkenan menerimanya dan mohon karunia kepada beliau agar kita dapat meningkatkan pelayanan kita kepada Somebody beliau. Is doing nice seva and everybody is liking him so that I should do something, he cannot do that seva. Ya, jangan pernah berpikir kalau ada penyembah yang lain melakukan pelayanan yang baik, kemudian kita tidak senang dengan penyembah itu, pelayanan itu, dan kita berbuat sedemikian rupa supaya dia tidak lagi bisa melakukan pelayanannya. This is violence. Ini adalah kekerasan. One should not even do this type of violence through their speeches. Ya, jangan hendaknya melakukan kekerasan seperti itu bahkan dengan kata-kata. Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur said, "Prani matre manobhakti udvegana dive." Don't give anxiety to anyone by your speech or even by your mind. Ya, Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur mengatakan, jangan pernah memberikan penderitaan, kesulitan apapun pada orang lain, pada makhluk lain, pada makhluk apapun, baik dengan kata-kata bahkan dengan dalam pikiran sekalipun. So gurus should be respected also. Ya, dan para guru juga semuanya harus dihormati. And guru is having god brothers. Dan guru mempunyai saudara-saudara seguru. God brothers, God sisters, they are to be respected also. Ya, dan saudara-saudara dari guru kita juga harus dihormati, baik
saudara seguru yang laki-laki ataupun yang perempuan, semuanya harus dihormati. So, no laziness in our Vaishnava line. Ya, dan ya tidak boleh ada kemalasan dalam garis Vaishnava kita ini. And no reduction of faith. Ya, dan jangan sampai ya keyakinan kita itu merosot ataupun berkurang. So these are to be very seriously considered and carry on our japa and carry on our day-to-day devotional services. Ya, dan ini yang harus diberikan pertimbangan serius dan lanjutkan tugas-tugas kewajiban kita untuk berjapa, untuk melakukan sadhana dengan sebaik-baiknya dan lakukan kerjasama dengan sebaik-baiknya di antara Prabu, Mataji semua di sini. Ya. Our only goal is to see how Krishna will be pleased. Ya, tujuan kita adalah ya satu, yaitu bagaimana kita bisa melihat ya Krishna berbahagia, Krishna puas, Krishna senang dengan pelayanan kita. That's all for the moment. Ya, itulah yang dapat saya sampaikan pada saat ini. Many things are there to be spoken, but later on we'll speak. Ya, banyak hal yang mesti bisa kita sampaikan, tapi karena waktunya yang terbatas juga sudah larut. Mungkin lain kali bisa kita lanjutkan lagi. Ya. Jadi saling menghormati satu sama lain. Prabu dituntun oleh Prabu Samudrasena, beliau adalah murid dari Srila Subhagswami. Prabu Sagara yang dari awal di sini menuntun Prabu semua, beliau adalah murid Srila Padmarat. Ya, jadi beliau berdua itu sangat beliau sangat hubungan baik sekali dengan beliau. They are my guru. Ya. Jadi beliau itu adalah guru kami juga gitu. Sri Padmarat, Subhagmarat, they are my gurus. Jadi baik Srila Padmarat, Srila Subhagmarat itu adalah guru beliau, karena beliau juga banyak merekomendasikan murid-murid ataupun penyuah-penyuah di Gadegiri, di Bhubaneswar, di wilayah beliau untuk mengambil diksa dari beliau sebelum beliau menjadi guru. Ya. You should see them as my guru's guru. Ya, jadi Prabu harus menghormati beliau juga sebagai guru daripada guru Prabu gitu ya. Jadi kembangkan hubungan cinta kasih, kerjasama yang sudah dibangun selama ini itu diperkuat dan jangan ada ya perbedaan atau apa ya. Because my Gurudev always said, please see my God brothers as your guru. Ya, dan Srila Gurudev selalu menekankan ya, tolong melihatlah dan hormati guru saudara seperguruan saya sebagai guru kamu juga gitu. We have no qualification to judge any guru. Kita tidak memiliki kualifikasi untuk menilai guru manapun. We are always begging for mercy. How we can judge any guru? Ya, karena posisi kita adalah selalu mohon karunia dari beliau. Bagaimana kita bisa menilai guru? Ya. So many times it happens, many days. Oh, we have our guru. Our guru is so and so, very elevated. This, that, so many things will happen. That means he will bring problem for Gurudev, and he will disrespect Vaishnava. Vaishnava Parad will be there. So your life, spiritual life will finish. Jadi ini berkembang, ini terjadi. Orang mendapatkan guru dan menganggap, oh guru saya yang paling ini, guru kamu gitu. Akhirnya kan kita sudah menilai guru gitu. Jadi kita sudah melakukan Vaishnava Parad dan juga itu guru kita juga tidak senang dengan hal itu. Kalau sudah melakukan Vaishnava Parad berarti bagaimana nasib bakti kita gitu, ya. Okay. Ya. Terima kasih. Thank you very much, Maharaj. You're very mercy. That's very long time to get association with you, Maharaj.
Jadi Prabu dan Mataji Maharaj menyampaikan sesuatu yang sangat manis sekali kemarin, bahwa sebelumnya pada saat beliau meninggalkan Batam, ya, beliau terasa tidak memiliki tanggung jawab apa-apa. Nah sekarang beliau mengatakan bahwa saya meninggalkan Batam, saya sudah, semua anak-anak di Batam itu adalah menjadi tanggung jawab saya sendiri. Gitu ya. Dan beliau pasti akan kembali lagi ke Batam. Ya, kita berdoa pada si Krishna, pada si Guru, mudah-mudahan Guru Maharaj bisa kembali lagi ke Batam. Thank you very much. Jadi tomorrow we will be leaving to from Batam. Ya. Haribol. But will come back. Ya. Ya, tapi akan kembali lagi ya. Jadi seperti yang diingatkan oleh Prabu Guru Maharaj, bahwa semua yang utang-utang yang perlu kita selesaikan untuk menyempurnakan bakti kita sebelum menyelesaikan diksa itu diseriusi agar semua prosesnya berjalan dengan baik. Dan Maharaj menyampaikan sesuatu hal yang sangat penting sekali. We don't need number, we need quality. Thank you very much. Not quantity, quality. Yeah. Not quantity, quality, ya, tapi quality and quality plus. Ya, kalau Prabu semua maju serius dalam bakti dan menjadi baik, otomatis orang lain akan tertarik. Semua orang ingin jadi baik kan? Ya. Dan kalau Prabu serius dan berusaha, kan kemarin sudah sampaikan, berbagi. Kalau kita merasa berbahagia dalam kesadaran Krishna, kenapa kita tidak sampaikan pada teman kita agar mereka juga berbahagia gitu. Ya, itu yang dimaksudkan berbagi dalam suka, dalam kebahagiaan. Ya. Dan juga besok, tomorrow about 10 devotees from Singapore will come. Ya, mungkin mereka akan naik ferry jam 8 dari sana, mungkin jam 8.45 udah sampai di sini. Ya. Mungkin Prabu yang tadi sudah menyampaikan kepada Guru Maharaj, jadi 8.50 ini Singapura datang, kemudian 9.30 program kelas di center. Di center apa? Mana lebih lebar di sana apa di sini? Di center aja. Iya. Iya. 11.30 kelas sudah selesai. Iya. Ya, 12 persat. Iya. Jam 1 sudah bisa ke bandara. Iya. Jadi program pagi kita persat di sini jam 8. Iya. Ya, persat ringan saja. Iya. Ya. Gitu. Jadi sebelum berangkat ke center, everything dipack dulu. Barang-barang segala sesuatu sudah kita dan masuk mobil, begitu selesai di sana langsung ke airport. Iya. Ya. Karena lebih simpel di sini. Ya. Lebih simpel di sini. Yang pertama dari yang kalau saya 9.30 panas. Panas. Yang kedua, begitu nanti beliau di sana, kita juga harus balik ke sini, ke sini dan mobil yang banyak. Saya kira lebih baik di sini karena di sana kan lebih terbuka anunya dan lebih terbatas. Di sini lebih lebar. Oh gitu ya? Iya. Lebih lebar ya sini? Iya, lebih lebar kan. Ya kita keluarin kursinya. Ya, digeser-geser sedikit. Beliau bisa tukar ini dimundurkan, duduk di sini ataupun duduk di sana sehingga yang di sana bisa lihat, yang di sini bisa lihat itu. Dibalik, ini beliau duduk di sana, semuanya bisa lihat. Ya. Udah. Ya. Ya kalau begitu kita penyembah Singapura kita sampaikan program ini ada di rumah. Iya, dan besok ada yang jemput ke sana. Iya, langsung aja. Berarti kita terima kasih. Srimat Chaitanya Chandra जय प्रभुपाद जी महाराज की जय शील गुरुदेव की निताय गुरु प्रमाण Please come, Prabhu. Our guest just coming.